Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Aneh Nurmainalova. Nama saya Brenda Imanura. Nama saya Gunisa Makhaila Hermain. Nama saya Aurel Faryani. Nama saya Muhammad Fahri. Nama saya Muhammad Fatir Firmansyah. Yang pertama itu ada produksi sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang itu menghasilkan barang seperti pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan produksi jasa itu menghasilkan jasa seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam pabrik. Faktor-faktor produksi itu meliputi faktor produksi alam, faktor produksi kegiatan kerja, tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai. Proses produksi akan banyak komponen biaya yang harus diperhitungkan. Untuk mempermudah pengukuran biaya, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Jenis-jenis penerimaan itu ada 3. Ada penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Penerimaan total itu besarnya dari pemasukan total pada unit maksimum. Penerimaan marginal penarikan dari penerimaan total sebagai akibat bertambah 1 unit output. Sedangkan penerimaan rata-rata sebuah penerimaan produsen per unit output. Distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Pihak distribusi merupakan orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, faktor-faktor distribusi. Yang pertama, ada produk. Berkaitan dengan objek fisik dari produsen dengan nilai unit besar dan juga berat barang. Yang kedua, ada pasar. Saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Ketiga, ada proses sebagai sebuah pertimbangan yang diperlukan. Yang terakhir, ada perantara sebagai sebuah pelayanan dari perantara, keuntungan yang didapat, dan sikap. Yang selanjutnya ada yang C, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi: yang pertama, memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang faktor ekonomi yaitu berkaitan dengan uang, pendapatan, dan harga. Di sini kita ambil contoh yang pendapatan. Ketika seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, dia akan menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersiernya. Kemudian, jika ada sisa pendapatannya, akan ditabung. Tetapi, jika ada seseorang yang pendapatannya rendah, dia akan menghabiskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi, di sini dia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan juga tersier. Selanjutnya ada faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi dipengaruhi oleh usia dan juga jenis kelamin dan juga pola hidup. Di sini kita ambil yang usia dan juga jenis kelamin. Contoh usia dan jenis kelamin yaitu jika usia seseorang bertambah, maka kebutuhan non-ekonominya juga meningkat. Misalnya, ketika seorang anak perempuan yang masih kelas 1 SMP naik ke kelas 2 SMA yang tadinya dia tidak membutuhkan skincare menjadi membutuhkan. Nah, ini mempengaruhi faktor usia dan juga jenis kelamin. Nah, konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsi. Bagian D, selaku pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga atau konsumen, perusahaan,
atau produsen, pemerintahan, atau masyarakat luar negeri. Yang satu, rumah tangga, keluarga adalah salah satu pelaku ekonomi. Rumah tangga, keluarga berperan sebagai konsumen. Dua, rumah tangga produsen atau perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan UUD 1945, pemerintahan berperan sebagai produsen yang menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak. Yang keempat, masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan. Peran konsumen. Satu, sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Peran produsen. Satu, sebagai penghasil barang atau jasa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, membayar harga barang faktor-faktor produksi. Yang keempat, melakukan kegiatan inflasi pada produksi barang. Peran pemerintahan. Satu, membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Yang ketiga, membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara. Dan terakhir, peran masyarakat luar negeri. Yang satu, tempat mengekspor barang dan jasa. Yang kedua, menampung tenaga kerja. Yang ketiga, tempat pengimpor barang dan jasa. Yang keempat, pemberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Model diagram sederhana dua sektor atau diagram aliran sirkular dua sektor menggambarkan perekonomian paling sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen. Dalam model ini, RTK sebagai pemilik produksi, tenaga kerja, dan modal menyediakan pada RTP yang kemudian menggunakan faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. RTP menjual barang dan jasa kepada RTK, sementara RTK menggunakan pendapatan dari penyediaan faktor produksi untuk membeli barang dan jasa. Diagram ini menunjukkan aliran sirkular antara pasar, faktor produksi, dan pasar barang atau jasa, tanpa melibatkan sektor pemerintah atau perdagangan internasional. Model diagram sektor 3 menggambarkan aliran pendapatan dan pengeluaran antara tiga pelaku ekonomi utama, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah, atau bisa disebut rumah tangga negara atau RTN. Diagram ini menunjukkan bagaimana RTK menyediakan faktor-faktor produksi ke RTP. RTP menghasilkan barang dan jasa untuk RTK dan pemerintah, serta bagaimana pemerintah mengumpulkan pajak dari kedua sektor tersebut dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari RTP. Akan membacakan diagram 4 sektor. Diagram 4 sektor yaitu diagram arus sirkuler yang menggambarkan aliran pendapat, barang, jasa, dan faktor produksi. Antara 4 pelaku utama dalam perekonomian yaitu rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri. Model ini juga dikenal sebagai perekonomian terbuka karena adanya interaksi dengan negara lain melalui ekspor dan impor.